Halo, selamat datang di Apih Moto TV dan masih bersama saya Abai Gunawan. Sekarang saya lagi ada di dealernya Vespa Saluyu Bandung, tepatnya yang ada di Jalan Dago ya. Kalau nggak salah sih ada di Pungkur sama ada di Kopo juga. Nah kalau ini saya kebetulan yang ada di Jalan Dago ini dealernya keren banget sih, enak banget ya. Ini dealer premium lah. Nah sekarang saya akan nge-review motor Vespa terbarunya. Ada Sprint sama ada Primavera, tapi kali ini saya bakalan review yang Sprintnya dulu. Kita lihat yuk. Nah ini motor Vespa terbaru, terutama yang versinya Sprint ya. Ini ada Sprint terbaru nih dari Vespa. Kurang lebih ada beberapa warna ya. Ini ada warnanya yang biru, ada yang abu, ada yang warna kayak gunmetal gitu ya, sama ada yang hitam. Nah ini Vespa Sprint ini terbagi dua varian ya. Ada yang Sprint biasa, standar, ada juga yang Sprint S. Kita lihat yang Sprint S dulu deh, karena ini menurut saya keren ya. Warnanya yang paling saya suka adalah warna ini. Saya lupa lagi nama warnanya, tapi nanti saya akan masukin ke video aja ya. Nah ini Vespa Sprint tipe S. Tipe S ini ya ada beberapa yang beda ya, terutama yang paling terlihat adalah di stripingnya. Dia ada 12 striping di sebelah sini dan ada di sebelah sini. Nah kita bakalan lihat dulu nih perubahannya apa aja sih di Vespa yang terbaru ini dibanding dengan Vespa yang sebelumnya. Yang pertama itu ada di bagian topinya nih. Ini topi di bagian lampunya ini lebih keluar ya, dia lebih gede, lebih maju, jadi kayak ada topinya gitu ya. Jadi bukan cuman pendek doang, ini lumayan cukup panjang, jadi ada kanopinya. Terus untuk lampunya dia sudah pakai lampu full LED, ada dua klaster, bagian atas dan bagian bawah. Ini saya kurang tahu nih apakah bagian atas yang lampu panjang atau lampu pendeknya, kan kurang tahu, tapi ini ada bagian atas dan bagian bawah terbagi dari dua klaster. Turun agak sedikit ke bawah teman-teman. Nah kalau untuk di bagian bawah ini desain dari bagian dasinya ini khusus untuk Sprint ya. Itu memang maupun Sprint S ataupun Sprint biasa itu dia warnanya beda antara warna bodi. Kalau Primavera itu sama ya, tapi kalau untuk Sprint S atau Sprint dia warnanya beda dengan bodi. Ini dia bentuknya lebih kaku teman-teman, kayak ini ya, kayak GTS kalau nggak salah ya, kayak Vespa GTS bentukannya. Dan khusus untuk Vespa Sprint S yang tipe S ini warna dari bilah-bilah grillnya ini dia ada warna orange-nya ya, tergantung dari warna lain ya. Warna lain ada yang merah, ada yang orange, tapi kalau yang untuk warna hijau gunmetal ini dia ada bilah-bilahnya tuh warna orange-nya. Coba kalau ini nggak usah pakai plat nomor ya depannya, ini kayaknya lebih clean dan lebih oke. Yang paling saya suka di perubahan Vespa Sprint ini ialah di bagian peleknya. Nah ini peleknya udah keren banget ya, yang sebelumnya udah keren, apalagi yang sekarang ini dia lebih sporty. Untuk bentuk dari palangnya juga dia lebih tajam-tajam ya, ke pinggir gitu kayak kipas, tapi di tengahnya itu bolong. Ini menurut saya sih pelek keren ya, udah kayak aftermarket, jadi nggak perlu ganti-ganti pelek lagi kalau udah beli Vespa Sprint, karena ini udah keren banget lah. Ini udah no comment, no complain, ini emang keren banget nih bagian peleknya. Untuk ukuran ban, kita lihat ya, ukuran bannya ini kurang kelihatan nih teman-teman ya. Nanti saya tulis aja ya ukuran bannya berapa. Ini ukurannya 12 inci yang penting. Dan oh iya ini nih 110/70 ring 12. Ini keren banget nih peleknya, apalagi kalau Vespa kan single shock gitu ya, jadi ini terekspos. Desain keren peleknya itu makin terekspos dan makin lihat keren banget nih teman-teman nih. Nah, keren ya. Nah untuk Sprint S ini tadi ada stripingnya. Perubahan selanjutnya dari tadi ya, ada satu itu ada di bagian topi, bagian dasi, sama pelek. Itu ada perubahan selanjutnya ada di bagian dashboardnya nih teman-teman. Nah untuk bagian dashboardnya sekarang dia sudah lebih sporty. Dan ini kebetulan nih nggak ada kuncinya ya, nggak ada yang bisa nyala kebetulan. Tapi kalau misalkan teman-teman pengen tahu, ini adalah speedometer yang dua klaster ya. Klaster atas itu analog, klaster bawah itu digital. Cuman ya digitalnya nggak kayak digital biasa, dia digitalnya kayak motor listrik teman-teman. Jadi ada lampu-lampu putih, merah gitu ya, berwarna-warni. Nggak cuman kayak motor negatif display ataupun yang positif display, enggak. Tapi ini dia kayak motor listrik, jadi ada lampunya gitu. Lampunya itu berbentuk angka-angka. Ini menurut saya sih lebih keren. Terus perubahan selanjutnya ada di bagian ini teman-teman nih. Kalau dulu ini ialah stop kontak lampu. Nah kalau sekarang dia berubah fungsinya menjadi saklar untuk engine cut off. Kalau ini untuk nyala, kalau ini untuk off gitu teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pengen nyalain motor,
ini pakai engine cut off-nya dulu, ini baru bisa nyalain. Tapi kalau misalkan pengen matiin tinggal ke kiriin. Nah ini jadi kayak motor gede ya, udah ada engine cut off-nya. Terus karena hilangnya saklar lampu berarti dia lampunya sudah AHO. Kalau yang sebelum-sebelumnya sih Vespa dia lampunya udah nggak AHO ya, tapi bisa dimati nyalakan. Kalau sekarang dia sudah lampunya AHO. Nah di sini panel-panelnya masih terlihat mirip ya, cuman emang perubahannya lumayan cukup oke sih. Ini untuk khusus tipe S, dia warnanya hitam-hitam. Bagian kiri juga sama nih, ini untuk lampu sen ya. Ini untuk lampu sen, terus bukan, ini lampu dim, sorry. Ini ngedim tinggal ke kananin. Kalau lampu panjangnya ini, lampu pendek ini, kalau pengen ngedim tinggal di kananin. Terus ini untuk lampu sennya tinggal dipencet kalau mau nonaktifkan, dan di bagian bawah adalah klaksonnya. Ini di bagian tengah ini adalah menu untuk merubah-rubah dari tampilan informasi dari speedometer digitalnya. Jadi kalau misalkan pengen enter sini, kalau ke kiri ini ke kanan. Jadi ini untuk tombol menu lah ya, untuk mengoperasikan MID yang ada di bawah speedometer ini. Nah, untuk di bawahnya baru adalah starter. Ngomong-ngomong soal lampu, di bagian depan juga perubahannya ada di bagian lampu juga teman-teman. Selain lampunya ini tadi ya, dia sudah LED ya, yang sebelumnya juga udah LED. Sekarang lampu sen dan lampu DRL-nya juga sudah LED. Nah ini nih, jadi ini bagian samping luarnya itu ialah DRL yang sudah LED. Kalau nggak salah sih yang sebelumnya udah LED juga ya, tapi lampu sennya belum. Nah kalau sekarang lampu sennya juga udah LED yang pemanjang gini nih, titik-titik tapi manjang ke atas. Ini udah makin cakep sih kalau menurut saya ya. Lampunya jadi semuanya sudah full LED, mulai dari lampu depan, lampu sen sampai lampu belakang. Kita lihat langsung ke belakang. Nah sebelum ke belakang kita lihat dulu nih joknya. Khusus untuk tipe S, joknya itu dia ada ornamen kayak gini ya, ada garis-garis gini titik bagian joknya teman-teman. Ini untuk khusus tipe S aja. Jadi kalau untuk yang tipe yang belum S itu nggak ada. Nah karena ini susah nih ya ngelihat lampunya, kita yang bagian depan aja nih. Ini juga sama Sprint S. Nah di bagian belakang juga berubah ya. Tampilan lampu remnya kalau dulu kan dia kayak bulat gitu ya, kayak tapal kuda. Nah kalau sekarang lampu kotaknya itu di bagian atas dan bagian bawah. Di sini ada potongan, dan lampu remnya itu di bagian tengah yang makin nyala ketika di rem. Bukan makin nyala sih, tapi menyala ketika di rem. Karena kalau yang nggak di rem itu cuman ada LED barnya aja sebagian sini. Nah, kalau di rem baru di bagian tengahnya itu nyala. Nah kalau misalkan dinyalain nih teman-teman ya, di balik samping pinggir, kalau kita lihatnya dari pinggir itu udah kayak 3D. Jadi lampunya udah kayak 3D, keren ya. Ini menurut saya sih perubahan yang oke banget, karena saya dari dulu suka banget sama lampu Vespa Matic yang di bagian belakangnya, terutama yang Sprint ya, itu saya suka banget. Nah untuk bagian sennya juga sama, dia sennya sudah full LED. Kalau bagian belakang ini nggak ada lampu DRL ya, nggak ada lampu kota atau nggak ada side marker, nggak ada, tapi dia langsung lampu sen yang menurut saya orisinilnya aja udah keren. Jadi kalau mau ganti aftermarket jangan dulu deh kalau menurut saya ya. Kalau menurut saya sih ini standaran gini aja udah keren. Nah ciri khas dari Sprint itu bagian behelnya juga ya. Kalau Sprint itu behelnya ke bawah gini teman-teman. Kalau misalkan Primavera dia behelnya ke atas. Nah kurang lebih itu sih untuk perubahan dari Vespa Sprint 2024. Untuk bagian decknya ini ada juga ya di bagian kosmetik nih. Kalau dulu kan dia ini warnanya warna body, sekarang dia dipakai plastik yang kulit jeruk itu teman-teman. Kompartemen tengahnya juga masih ada, tetap gede ya, lumayan untuk penyimpanan dokumen, buku binder misalkannya, buku curhat itu masih bisa. Cuman memang kuncinya belum ada yang pakai keyless. Ini kuncinya masih pakai anak kunci biasa, tapi sudah immobilizer. Makanya di sini ada sensor untuk indikator immobilizer. Selanjutnya ada di bagian perubahan yang lumayan cukup tidak terlihat ya. Sebenarnya terlihat sih, cuman kadang-kadang orang nggak nyadar juga. Itu ada di bagian spion. Kalau dulu spionnya agak membulat, ada ya nggak? Coba ini kalau nggak salah nih. Nah spionnya gitu, bukan ya, nggak ada, betul. Ini spionnya gitu tuh, awalnya spionnya gitu, sekarang berubah menjadi lebih kotak teman-teman. Ini lebih sporty. Kalau diaplikasikan di Sprint sih ini cocok ya, warnanya hitam. Ini bagian ininya juga dia mengkotak karena si lampunya juga kotak. Tapi kalau ditaruh di Primavera kayaknya kurang cocok. Tapi kalau ini ditaruh di Sprint, kita lihat ya bagian depannya tuh. Kalau ditaruh di Sprint ini menurut saya oke banget. Jadi kurang lebih itu untuk perubahannya. Yang lainnya masih sama ya, mesin masih sama 155 cc, tenaganya sekian, saya langsung tulis di video aja. Untuk bagasinya juga sama, masih bisa diangkat karena mesinnya ya ini kan monokok ya teman-teman ya. Jadi kalau mau servis itu ya
susah kalau buka dari luar, makanya ini monokok. Makanya kalau misalkan pengen ngebongkar mesin servis itu diangkat si bagasinya, itu masih sama semua, fitur pun masih sama semua. Jadi perubahan ada di bagian kosmetik ya, tadi ada di bagian topi, dasi, pelek nih yang paling oke. Perubahan pelek ini paling oke, saya suka banget peleknya itu paling, dan lampu belakang juga spion, itu aja di perubahannya. Sama satu lagi tadi adalah speedometer ya, speedometer jadi lebih menarik. Nah kita lihat beberapa varian warnanya teman-teman. Kalau ini Sprint S, kita lihat yang Sprint standarnya. Nah kalau ini Sprint standar nih tuh ya, ini dia Sprint yang standarnya. Ini warnanya kebetulan ada yang abu-abu. Ini standarnya aja udah keren ya, coba lihat tuh. Keren banget nih standarnya. Ini yang membedakan antara Sprint S sama standar ya, pertama ini warna ya. Ini kalau standar dia warnanya chrome, ini chrome. Kalau yang S dia tentunya dia warnanya lebih sporty ya, nggak ada yang chrome. Ini hitam doff, ini juga hitam doff. Di bagian dasi tengahnya, dia dasi tengahnya itu berbeda sama bodinya. Kalau misalkan yang Sprint standar, bagian dasinya itu dia warnanya sama dengan warna body. Terus di bagian grill depannya juga dia ornamennya juga dia warnanya chrome. Ini banyak chrome banget ya. List bodinya ini chrome. Kalau yang Sprint S list bodinya hitam. Jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut saya sih ini perubahan yang sangat oke ya. Dimana ya Vespa ini kalau nggak salah harganya di 50 jutaan ke atas teman-teman, nanti harganya ada. Menurut saya sih ini perubahannya sangat-sangat oke, apalagi di bagian lampu sen ini saya keren banget lah. Kalaupun saya misalkan punya Vespa yang dulu itu pasti saya akan ganti ininya sama yang baru ini. Apakah cocok atau enggak ya? Nggak tahu nih. Kira-kira cocok nggak? Kalau menurut saya sih kayaknya bentuknya mirip ya, kayaknya cocok sih. Karena ini udah LED, karena saya suka banget lampu-lampu yang berbau LED. Nah ini ada versi yang pakai aksesoris. Ini yang full aksesoris teman-teman nih. Kebetulan yang warnanya biru, udah agak ngeri juga ya kalau misalkan jatuh. Ini yang aksesoris. Pertama aksesorisnya itu ada di windshield. Ini windshieldnya datar, kecil, dan menurut saya ini cocok ya, nggak terlalu tinggi, nggak terlalu besar. Ini cocok banget nih buat ala-ala touring gitu ya, touring kecil ke Pangandaran gitu ya. Ini cocok banget lah. Windshieldnya warnanya hitam tapi transparan teman-teman. Terus ada juga di bagian damper depan nih, damper depan. Ini ada besi damper depan buat melindungin spakbornya yang sebetulnya belum pakai besi juga ya, masih pasti kalau nggak salah ini. Jadi ini ada bumper depan sama ada windshield. Kalau yang lainnya overall nggak ada ya. Oh sama backtrack teman-teman. Nah ini salah satu aksesorisnya juga ialah backtracknya. Kalau yang biasa kan itu tuh, kalau biasa gitu ke bawah. Nah ini kalau yang versi aksesoris dia ada backtracknya ke belakang. Kalau saya sih pilih yang pengen pakai box aja sekalian, top box yang ke bawah, yang ke belakang itu lebih keren menurut saya ya. Nah kurang lebih gitu teman-teman ya untuk review dari Vespa Sprint S. Jadi warnanya ini ada biru, ada silver. Kalau ini abu-abu bukan ya, ini yang tipe lama nih. Perbedaannya nih, ini dia pelek yang Sprint yang tipe lama. Ini lampunya juga dia masih lampu bohlam ya. Ini yang tipe lama, dan kalau ini yang tipe yang terbaru tuh. Oh ya beda ya peleknya ya. Ini bukan. Terus selanjutnya ada warna yang hijau gunmetal ini, dan terakhir adalah warna hitam. Kalian pilih yang mana? Nah tadi ya ada pertanyaan kan, kira-kira nih sama nggak kalau misalkan lampu sennya itu diaplikasikan yang lama pakai yang baru. Nah ini bentuknya yang lama nih kayak gini ya, ini bentuk yang baru kayaknya sama ya, mirip. Jadi kemungkinan besar ini bisa nih dipakai lampu sennya yang baru dipakai yang tipe Sprint yang lama. Nah itu dia teman-teman review singkat dari Vespa Sprint 2024. Tadi ada dua tipe ya, ada tipe S, ada juga tipe yang standar. Kalian pilih yang mana? Untuk harganya ada di bawah ini saya tulis. Terus untuk kontak marketingnya juga, kalau pengen beli motor ini khusus daerah Bandung bisa hubungi kontak marketing yang ada di bawah ini. Oke, sekian video kita hari ini. Next setelah ini adalah review dari Vespa Primavera. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.